Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Claudia Atriani, kemudian ada Salsabila, Siti Nurhandana, Muhammad Riyadi Baas, dan Sudirman. Di video ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS. Video ini cocok sekali bagi teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir, penelitian, atau yang ingin memperdalam ilmu statistika. Jadi, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan data dan hipotesis. Pada kesempatan ini, kami akan menggunakan uji two-way ANOVA. Sebelum masuk ke SPSS, kita terlebih dahulu menetapkan hipotesis berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama di sini adalah, apakah terdapat perbedaan gaji jika dikaji dari jenis kelamin? Maka H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin, dan H1-nya adalah terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin. Pertanyaan kedua yaitu, apakah terdapat perbedaan gaji jika dikaji dari masa kerja? Maka H0-nya tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan masa kerja, dan H1-nya adalah terdapat perbedaan. Pertanyaan ketiga adalah, apakah terdapat interaksi antara jenis kelamin dan masa kerja dalam penentuan jumlah gaji? Maka H0-nya adalah tidak terdapat interaksi, dan H1-nya adalah terdapat interaksi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhandana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodean dan input data ke SPSS. Selanjutnya itu, kita siapkan data yang sudah dikodekan di Excel. Untuk jenis kelamin laki-laki, kita beri angka 1. Dan perempuan itu kita beri angka 2. Masa kerja kurang dari 5 tahun, kita beri angka 1. 6 sampai 10 tahun, kita beri angka 2. Dan lebih dari 10 tahun, kita beri angka 3. Gaji dicatat sesuai jumlahnya. Lalu kita buka SPSS, masuk ke variabel view, kita buat 3 variabel, jenis kelamin, masa kerja, dan gaji. Di kolom label dan value, kita masukkan kode-kode yang tadi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi Baas. Di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya. Selanjutnya itu kita isi kolom label sesuai dengan keterangan tadi. Jadi seperti jenis kelamin, masa kerja, dan gaji. Lalu kita ke kolom value, dan kita masukkan keterangan tadi, ya, satu laki-laki, 2 itu perempuan, dan kita oke. Lalu kita masuk ke kolom masa kerja, kita ketik 1 di value, di labelnya itu kita tulis keterangan tadi itu kurang dari 5 tahun. Lalu yang value 2 itu labelnya 6 sampai 10 tahun. Nah, value 3 itu labelnya lebih dari 10 tahun. Lalu kita add, lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke data view. Lalu kita masuk ke Excel. Kita salin keterangan tadi, angka dari Excel yang jenis kelamin dengan masa kerja.
kita copy, lalu kita paste di data view. Klik paste. Oke. Lalu kita kembali ke Excel, kita copy bagian gajinya, kita blok semua dulu ke bawah, lalu kita copy, kita klik kanan lalu copy, lalu kita kembali ke SPSS, di kolom gaji kita paste. Setelah data masuk, kita lakukan uji normalitas, yaitu klik analyze, lalu general linear mode, lalu univariate. Nah, setelah itu masukkan gaji ke dependen variabel, jenis kelamin dan masa kerja ke fixed factor. Lalu klik save, kita centang standar riset, lalu klik OK. Lalu setelah itu akan muncul variabel ZRE_1 seperti ini. Kita lanjutkan ke uji normalitas. Klik analyze, descriptive statistik, lalu klik explore. Masukkan ZRE tadi ke dependent list. Setelah itu kita klik plots, lalu centang normality plots with test. Setelah itu klik continue, lalu OK. Nah, di sini jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi dianggap normal. Selanjutnya, kita lakukan uji TW ANOVA. Klik Analyze, General Linear Model, lalu Univariate. Jangan centang Standardized kali ini. Masuk ke option, centang Descriptive Statistik, dan Homogeneitas. Lalu, OK. Nah, kita interpretasikan hasilnya. Untuk hipotesis pertama, jenis kelamin, nilai signifikansi adalah 0,931, lebih besar dari 0,5. Artinya, kita gagal menolak H0. Tidak ada perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin. Hipotesis kedua, masa kerja. Nilai signifikansi 0,00, lebih kecil dari 0,05. Artinya, kita menolak H0. Terdapat perbedaan gaji berdasarkan masa kerja. Hipotesis ketiga, interaksi. Nilai signifikansi 0,155, lebih besar dari 0,5. Artinya, kita gagal menolak H0. Tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan masa kerja. Jadi begitu teman-teman, itulah tadi cara mudah menganalisis perbedaan tanpa harus menghitung manual. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.